Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Putri Asmoro dari kelas C1 dengan NIM 2190302173. Di sini saya ingin mempresentasikan KWU 2, buku yang ke-10 dan ke-11, dan berikut penjelasan bukunya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan KWU 2, buku yang ke-10 yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Untuk unit usahanya itu cookies, produk atau jasanya Hello Sweet Cookies. Di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu elemen, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel. Yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Untuk kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, saya memilih tentang cash flow dan penanaman modal. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi yang saya pilih yaitu dana pribadi pendiri dan teman dan keluarga. Yang ketiga ada potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi yang saya pilih yaitu personal fund atau dana pribadi dan equity capital, penyertaan modal. Yang kedua ada identifikasi sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik yang saya pilih yaitu mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Yang kedua yang saya pilih yaitu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang ketiga yaitu tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi yang saya pilih yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan, single tier approach, dan two tier approach. Yang kedua yang saya pilih yaitu berdasarkan kepemilikan, private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Yang ketiga ada initial public offering. Diidentifikasi, IPO dapat memberikan manfaat yang saya pilih itu mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, dan diverifikasi likuiditas dan portofolio. Yang ketiga ada diidentifikasi pembiayaan pinjaman, bank komersial dapat diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik yang saya pilih yaitu secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Yang saya pilih selanjutnya, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Di sini ada SBA, Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA, Guaranteed Loan, memiliki karakteristik yang saya pilih yaitu program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil, untuk KUR. Yang kedua, hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Dan yang terakhir, pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain dapat diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi tenaga dan keluarga, kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya. Yang keempat, ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik yang saya pilih yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan semua individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka, sangat sedikit atau tidak sama sekali. Yang ketiga, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Yang selanjutnya, pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut. Dan membelinya untuk nilai pasar wajar atau memperbarui sewa guna usaha. Dan yang terakhir,
leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Selanjutnya ada SBIR, Small Business Innovation Research, dan STTR, Small Business Technology Transfer, Grant Program diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik yang saya pilih. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Yang selanjutnya yang saya pilih yaitu SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan buku KWU 2 yang ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Untuk unit usahanya itu Hello Sweet Cookies, produk atau jasanya Food atau cookies. Di sini terdapat 3, yaitu langkah-langkah, kriteria kinerja, hasil rekaman. Yang ke-1, identifikasi peluang pemasaran. 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi yang saya pilih yaitu informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain? Yang kedua, kinerja pesaing. Yang ketiga, kebutuhan pelanggan. Yang keempat, persyaratan hukum dan etika. Dan yang kelima, tren dan perkembangan pasar. Untuk jenis pemasarannya, saya pilih pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi yang saya pilih yaitu e-commerce dan pasar ekspor. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi yang saya pilih berpengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan. 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi yang saya pilih yaitu functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Yang kedua ada institutional approach, supplier, produsen, perantara, dagang, pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Dan yang ketiga, commodity approach, melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1 peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Yang peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih yaitu penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Yang kedua, pengembangan pasar, menjual pada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampak pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang saya pilih desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, kemungkinan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Selanjutnya yang saya pilih keamanan produk tidak menimbulkan. Selanjutnya kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Selanjutnya kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan yang terakhir kemudahan untuk ditangani. 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi yang saya pilih faktor eksternal, kode praktik kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan.
biaya, manfaat, dan risiko. 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial, diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi yang saya pilih itu pemotongan harga dan periklanan ekstensif. 2.5, ranking perusahaan pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih top ranking topics dan seasonal topics. Yang ketiga, ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi yang saya pilih perencanaan proyek pemasaran, data pemasaran dan analisis, dan kepatuhan dan risiko merek. 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan struktur dapat mencakupi yang saya pilih struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berbasis produk. 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, perkiraan kebutuhan sumber daya yang saya pilih biaya distribusi, biaya produksi, dan pelatihan staf. 3.4, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yang saya pilih yaitu manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. 3.5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi, dan perubahan yang diperlukan. Sekian video penjelasan buku KWU 2 yang ke-10 dan 11 saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.